Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa datang ke kampus hari ini karena ada acara lain yang lebih urgent yang harus saya hadiri. Nah, makanya itu saya rekam video ini tadi malam sebagai ganti untuk penjelasan materi hari ini karena nanti di akhir penjelasan ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, untuk hari ini kita akan belajar mengenai routing. Kita mulai dengan deskripsi dari routing. Routing itu sendiri merupakan proses untuk meneruskan traffic atau meneruskan paket-paket data internet itu kan dari sebuah network ke network lainnya. Nah, kemudian perangkatnya yang digunakan untuk meneruskan paket data dari satu network ke network lainnya itu dinamakan dengan router atau internet network device. Berarti misalkan kalau hanya ada satu network itu butuh routing atau tidak, butuh router atau tidak, ya tentunya tidak. Karena kalau satu network saja untuk menghubungkan device-device and device-nya itu hanya menggunakan switch. Dan di dalamnya switch itu tidak ada proses atau tidak ada kita tambahkan routing. Beda dengan router, kalau router menjembatani dua network atau lebih, baru kita konfigurasi routingnya. Nah, kemudian routing ini dibutuhkan tentunya ketika jaringan sudah mulai kompleks. Nah, misalkan di kampus. Di kampus dia ada gedung A, gedung B, gedung C, ke sekolah A, sekolah B. Networknya berbeda-beda, kemudian ada web server di dalam jaringan lokal. Ada jaringan wifi, ada VLAN dosen, ada VLAN mahasiswa, gitu kan dipisah gitu kan. Nah, itu pasti nanti membutuhkan fungsi routing. Kemudian yang berikutnya, untuk meminimalis terjadinya traffic broadcast. Traffic broadcast itu tentunya kemarin kita sudah pelajari pada saat belajar subnetting gitu kan. Jadi kenapa kita lakukan subnetting? Karena kalau networknya sudah besar sekali, device-nya sudah banyak, komputernya sudah banyak dalam satu tempat, kita tidak pisahkan networknya. Ketika ada satu masalah di satu komputer, maka dia akan menyebar ke semua perangkat dalam satu jaringan tersebut. Misalkan ada virus, itu akan menyebar dalam satu jaringan tersebut. Nah, kalau dikonsentrasi dalam subnet-subnet kecil, lebih aman. Gitu kan. Nah, tentunya untuk memisahkan subnet itu diperlukan fungsi routing. Kemudian berikutnya, untuk koneksi antar public IP address. Nah, kalau nanti kita terkoneksi dengan internet secara langsung, misalkan di Polines ini kan di UPT jaringan itu kan, di UPT jaringan dia terkoneksi dengan internet, misalkan Indosat atau Telkom gitu kan. Itu koneksinya kan menggunakan IP public. Karena langsung terkoneksi ke dalam jaringan internet harus pakai IP public. Nah, koneksi antar IP public itu akan memungkinkan apabila kita gunakan routing. Jadi tidak satu network antara Polines dengan Indosat tentunya kan tidak satu network kan, beda network. Itu IP-nya juga public, pasti melibatkan routing. Kemudian yang terakhir, fungsi routing ketika kita ingin menghubungkan wide area network yang luas dengan network yang luas. Tentunya ya pasti menggunakan routing. Contoh Indosat itu kan punya interkoneksi dengan Telkomsel. Karena kalau kita nelpon pakai nomornya Indosat kan ke nomornya Telkomsel nyambung, melibatkan koneksi jaringan atau koneksi internet antara kedua provider. Nah, koneksi keduanya antar Indosat dengan Telkomsel itu juga pakainya routing. Ada router yang saling nyolok itu kan di perangkatnya sana Indosat atau Telkomsel. Nah, ini contohnya kalau di kampus misalkan dibedakan subnet-subnet sendiri, nah pasti antar subnet tersebut, antar jaringan yang warna-warni itu harus ada router untuk memisahkannya atau mengkoneksikannya. Nah, ini kalau di jaringan internet, nah jaringan internet kan terbentuk dari beberapa router yang disusun. Kita nggak tahu topologinya seperti apa, nanti traffic kita akan dilewatkan mana juga kita nggak tahu, nanti tergantung dari router yang dilewati. Makanya nanti ada routing yang kita konfigur manual, ada routing yang kita konfigur
sedikit saja konfigurasi, kemudian dia akan otomatis mencari jalur sendiri. Jadi kita bisa tentukan yang misalkan yang hijau ini kita tentukan manual satu persatu di subrouter gitu kan, atau nanti kita serahkan jalurnya itu dihandle oleh router itu sendiri. Nah, nanti ada namanya istilahnya dynamic routing atau dynamic routing protocol yang handle. Nah, ini kalau terkait dengan sudah yang kita kerjakan kemarin lab itu kan, lab yang pertama komunikasi antar PC dalam satu network yang cuman ada switch kemarin, ini tidak membutuhkan fungsi routing. Nah, salah satu fungsi routing kalau di komputer di PC ini nanti adalah default gateway. Jadi kalau di router nanti kita bisa konfigur static root, kemudian di IP root dan sebagainya komen-komennya. Kalau di PC bentuknya membuat routing adalah default gateway salah satunya. Nah, kalau cuman dua PC satu network terhubung langsung seperti ini, tidak ada default gateway, tidak ada fungsi routing, masih bisa berkomunikasi. Nah, ini juga masih bisa saling berkomunikasi. Nah, kemudian yang kemarin yang kita buat pertemuan kemarin, ada satu router yang memisahkan dua network. Nah, ini membutuhkan fungsi routing atau tidak? Membutuhkan fungsi routing, di mana di setiap komputer, di jaringan yang kanan dan di jaringan yang kiri, kita tambahkan default gateway kemarin kan, default gateway-nya ke arah IP-nya si router. Yang kanan juga default gateway-nya diarahkan ke IP-nya si router. Maka kedua network ini bisa saling berkomunikasi. Nah, kemudian di router ini ada konfigurasi routing atau tidak? Tidak, di router ini hanya dikonfigur IP address untuk gateway masing-masing network kanan dan kiri. Jadi belum ada konfigurasi routing di dalam router ini. Oke, kemudian salah satu fungsi routing di sini nanti kalau kita temukan dua cabang, nah, fungsi routing ini yang ada di router nanti akan menentukan akan lewat mana. Jika traffic ditujukan ke server, misalkan di sini ada PC mau menuju ke server, IP-nya 10.10.10.10. Nah, lewatnya kan router 0 nih. Akan lewat router 1 atau router 2. Nah, ini nanti yang menentukan adalah fungsi routing. Nah, nanti kita bisa config secara manual atau kita nanti serahkan kepada si router untuk membuat keputusan. Nah, ini salah satu fungsinya ketika ada percabangan. Nah, di mana internet itu kan dibangun dari routing dan banyak sekali percabangan. Kalau digambarkan internetnya seperti ini, banyak sekali. Dan warna-warna ini merepresentasikan dari organisasi internet yang membagi IP kemarin kan, yang menentukan IP. Kalau kita amati di sini kan warnanya misalkan Asia Pasifik ini yang merah, Indonesia maksudnya yang merah. Seberapa besar networknya gitu kan di dunia ini kan. Nah, ini kelihatan. Jadi saking kecilnya routingnya, saking kecilnya jaringannya, topologinya, jadi sampai di gambarnya sampai nggak kelihatan. Kemudian klasifikasi dari routing yang paling utama tadi sudah sempat saya sebut, ada static routing, ada dynamic routing. Nah, yang pertama kita akan konfigurasi nanti yang static routing manual, di mana yang dynamic routing ini nanti ada banyak sekali percabangannya. Nah, yang dynamic routing ini akan kita pelajari nanti lebih lanjut. Bedanya apa Pak? Static routing sama dynamic routing. Kalau static routing konfigurnya manual. Dalam menentukan jalur kayak tadi di percabangan ini kita tentukan manual. Kita setir gitu kan. Kamu mau lewat mana? Kanan, atas atau bawah? Kita tentukan manual. Kalau yang dynamic ini kita tentukan di awal konfigurasi sangat minim itu. Dikonfigur minim saja nanti dia tentukan sendiri mau lewat mana. Kalau jalurnya banyak ini seperti ini contohnya. Kalau static routing itu kita memutuskan dari router 1 ke router 2 kita putuskan, ke router 3 kita putuskan lewat mana. Tapi kalau dynamic routing ini contohnya kalau kita pakai Google Map itu. Kalau pakai Google Map itu otomatis akan ditentukan jalurnya lewat mana yang terbaik secara otomatis. Jadi enggak kita yang menentukan. Kalau static routing
itu kita nggak pakai Google Map. Jadi kita menuju ke pertigaan A, kemudian kita putuskan untuk belok kiri, ke pertigaan B kita putuskan untuk belok kanan. Nah, itu kalau pakai static routing. Kalau dynamic routing sudah ditentukan di awal kan, terbaiknya lewat mana, nanti kalkulasi sama algoritmanya si Google Map itu kan. Kalau di jaringan nanti ditentukan oleh algoritmanya si dynamic routing. Makanya di sini dynamic routing ada banyak jenis, nanti kita pelajari yang di semester lanjutan ya di jaringan komputer 2. Jadi ini tergantung dari algoritma yang digunakan. Nah, kemudian komponen dari sebuah routing. Jadi dari berbagai macam dynamic routing protokol di sini nanti semuanya akan masuk ke satu tempat. Satu tempat. Jadi informasi-informasi tentang routing itu akan masuk ke satu tempat, namanya adalah routing tabel. Jadi routing tabel itu isinya adalah database, semacam tabel semua network yang ada di jaringan tersebut, kemudian harus lewat mana. Nah, itu akan ada di static routing, ada di routing tabel. Nah, kemudian dalam penggunaannya ada tabel yang lebih kecil, namanya adalah IP forwarding tabel. Jadi kalau diibaratkan router itu adalah bandara misalkan, router itu bandara. Nah, routing tabel itu ibaratnya adalah informasi yang ada di pengumuman. Jadi misalkan ke Jakarta lewat gate berapa, tuan. Ke Surabaya nanti lewat gate berapa, lewat gerbang yang mana, nomor berapa. Nah, itu nanti informasi-informasi tersebut kalau di router, di dalamnya router itu ada di routing tabel. Sedangkan di forwarding tabel ini nanti dalam pelaksanaannya, eksekusinya itu ada di forwarding tabel. Nah, routing tabel atau bisa juga disebut dengan RIB, Routing Information Base, gunanya untuk apa? Gunanya untuk menentukan jalur terbaik nanti lewat mana. Karena tabel itu berisi informasi tentang daftar rute dalam jaringan. Jadi misalkan ada percabangan, nanti di routing tabel pun akan muncul lebih baik lewat mana, yang lebih cepat gitu kan, atau bandwidthnya lebih tinggi lewat yang jalur mana. Misalkan kita ke Google ya, lewat ada jalur dari Polines ke San Francisco, ada dua jalur, yang satu lewat Indosat langsung lewat Telkom itu kan, kemudian yang Telkom lewat Hong Kong, yang Indosat lewat Singapura, akan lewat mana? Gitu kan. Nah, nanti akan informasi-informasi tersebut akan muncul di routing tabel. Baru routing tabel ini digunakan untuk membandingkan lewat mana yang paling cepat atau paling efisien. Nah, ini contoh bentuk routing tabel di perangkat jaringan. Yang kiri ini ada di Mikrotik, tampilannya seperti ini. Nah, kalau dilihat informasinya berupa apa? Berupa destination tujuan. Ini isinya network ID dan subnet. Nah, makanya kita belajar subnetting kemarin, menentukan network ID gunanya untuk apa? Untuk mengalamatkan alamat jaringan tersebut. Nah, makanya ini network ID kebanyakan kan awalannya 0 kan. 10 10 0 124 0 124. Nah, destination. Jadi mau kemana ke network, baru nanti gateway, gerbangnya lewat mana. Ini contoh salah satu nih, kalau mau ke network 10 10 10 lewatnya 192.168.01 meter 1 lewatnya. Jadi ada destination dan gateway. Ini informasi yang paling penting, destination dan gateway. Nah, sedangkan distance ini adalah bobot dari rute tersebut. Nah, ini biasanya distance ini akan dibandingkan ketika ada destination address yang sama. Kebetulan kalau di network di routing tabel ini destination address-nya ini nggak ada yang sama. Jadi distance ini tidak digunakan, belum digunakan. Di Cisco pun kita bisa lihat nanti tabel routingnya sama parameternya ya, ada destination yang berupa network, kemudian gateway yang berupa IP, kemudian ada tambahan atribut ya, ada port, ada cost,
dan sebagainya. Cuman yang paling penting nanti yang kita perhatikan adalah destination dan gateway. Nah, kemudian jumlah root dalam jumlah rute dalam routing tabel itu berbeda-beda masing-masing router. Nanti ada router yang mungkin jumlah routing tabelnya hanya 2. Ada yang jumlah routing tabelnya ada 10, ada jumlah routing tabelnya ada ribuan gitu kan. Nah, kok bisa beda-beda? Nah, tergantung nanti routing protokol yang dijalankan. Jadi ada routing protokol, kemudian tergantung besar kecilnya network gitu kan. Besar kecilnya network. Ada network yang cuman ada 2 yang nanti munculnya 2 network saja. Kalau networknya menuju ke internet, jadi networknya yang tercantum di routing tabel ini network yang menuju internet, berarti semua subnet yang ada di internet akan masuk dalam routing tabel. Jumlahnya ada ribuan nanti kalau dilihat. Jadi besar kecilnya routing tabel tergantung dari jenis routing protokol yang dijalankan dan besar kecilnya network yang terkoneksi. Nah, ini gunanya tadi sudah kita pelajari. Routing tabel gunanya untuk menentukan rute terbaik, kemudian digunakan untuk mengumpulkan semua informasi routing dalam jaringan, dan sebagainya. Dan terakhir untuk mengupdate data atau routing yang sering kita gunakan. Jadi router yang sering kita pakai itu nanti ada di forwarding information base. Nah, di sini ada keterangannya. Forwarding information base ini rute yang terpilih oleh algoritma routing protokol yang ada di routing tabel yang sering kita gunakan. Nah, bentuknya ini tidak bisa kita lihat ya. Kalau di perangkat jaringan nanti yang bisa kita lihat hanya routing tabel. Kalau forwarding information base atau FIB ini nggak bisa kelihatan. Karena bentuknya hanya case untuk mempercepat proses routing saja. Oke, kemudian rute yang pertama akan kita pelajari jenis rute. Jadi ada beberapa route tadi yang di routing tabel, ada beberapa route. Jadi jenisnya nanti beda-beda. Di sini kan kalau di Mikrotik ada flag atau tanda gitu kan. DAC gitu. D-nya itu dynamic, aktif, A-nya aktif, C-nya itu connected. Nah, kalau di Cisco dia juga ada flagnya, misalkan di sini B dan I. B besar, I kecil gitu kan. B itu ini ada BGP, jenisnya berarti rute ini adalah rute yang berasal dari BGP routing protocol. Kemudian I-nya apa di sini? Kelihatan I inter area. Jadi ada parameter-parameter flag di sini, nanti ada artinya. Nah, salah satu yang akan kita pelajari nanti yang pertama kali adalah yang connected. Yang ada kalau di Mikrotik tandanya C, kalau di Cisco nanti tandanya D malah ya, D connected. Nah, itu rute yang jenis rute yang akan pertama kali kita pelajari. Nah, connected route itu apa? Connected route adalah rute yang terbentuk secara otomatis ketika ada network yang terkoneksi langsung dengan si router. Nah, atau bisa juga diartikan ketika kita menambahkan sebuah IP address di dalam router, di interface itu kan, nanti akan muncul namanya satu route namanya connected route ke arah network tersebut. Nah, kemudian connected route ini kategorinya dynamic. Kenapa? Karena tidak kita buat. Di tabel routing tidak kita buat, secara otomatis dia akan muncul ketika kita menambahkan IP di dalam interface yang aktif, otomatis root itu muncul. Kalau kita hapus IP-nya, root itu hilang sendiri. Nah, contoh di router 1 ada network yang terkoneksi secara langsung di sini 192.168.1.0/24 dan 192.168.2.0/24. Ini kan terkoneksi langsung karena di router ini ada IP 192.168.2.1 di kanan dan 1.1 di kiri. Ya, ketika kita tambahkan IP di router 1 di interface yang pertama, misalkan di sini fast ethernet 001, fast ethernet 002, tambahkan IP, otomatis router ini nanti memiliki routing tabel berjenis connected route.
Coba kita lihat di paket tracer. Ini yang 2 router. Nah, sini misalkan ya. Di router 1, ini ada network yang terkoneksi adalah 192.168.1.0 dan 12.12.12.0 terkoneksi di router 1. Nah, kita lihat nanti jenis rootnya yang muncul. Oke. Perintahnya untuk melihat tabel routing itu show IP root. Oh, masih kosong di sini. Kenapa masih kosong? Kita lihat IP address-nya sudah ada atau belum. So, IP interface. Nah, di sini belum terpasang IP-nya. Kita di show-run aja, show-run. Nah, ada 3 buah interface. IP-nya belum terpasang atau belum kita config sama sekali. Nah, belum kita config sama sekali. Berarti routing tabelnya masih kosong. So, IP root masih kosong, nggak ada. Nah, kita akan config interface yang ke arah PC dan interface yang ke arah router 2. Jadi kita di router 1 di sini. Kita ubah dulu hostname-nya router 1. Interface. Nah, ini kita melihat ya, kalau misalkan di sini kita nggak tahu interface yang mana yang nyolok ke PC 1, yang mana ke router 2. Nah, ini bisa kita munculkan label lewat menu di sini. Show label tuh di mana, view. Ntar option preference show device model label, bukan port label. Nah, ini bisa kita tampilkan di sini, centang itu kan. Nah, ini gigabit 000 yang ke arah PC 1, gigabit 001 yang ke arah router 2. Atau bisa juga kalau lewat terminal, bisa exit dulu, itu perintah show cdp neighbor. Show CDP itu Cisco Discovery Protocol, gunanya untuk melihat neighbor tetangga. Discovery untuk menemukan tetangganya. Nah, di sini kelihatan bahwa di di gigabit 001 ada satu router jenisnya 4300, yang di 4300-nya ini di router 2 ini koneksinya ke gigabit 000. Jadi berarti kita kalau mau ngonfig IP yang ke arah router 2 di interface mana? Yang di interface 001. Berarti yang 000 ke arah PC 1. Jadi perintahnya adalah show CDP neighbor untuk melihat tetangganya. Kalau PC kok nggak kelihatan di sini? Kalau PC nggak punya protokol CDP. Untuk bisa melihat CDP neighbor ya tetangganya harus punya CDP protokol juga. Jadi semua Cisco router punya CDP. Dengan switch juga nanti kelihatan. Oke, kita akan coba config IP address-nya. Interface gigabit 000, IP address ini yang ke arah PC ya, 192.168.1.1. Jangan lupa netmasknya 52550. Nah, baru kita lihat di tabel routing. Ini belum selesai ya, kita konfigur IP-nya teman. Kita lihat dulu di tabel routing. So IP root. Nah, ini akan muncul informasinya. Sebenarnya yang kita gunakan
yang connected ini ada satu. Kalau ini informasi tambahan. Informasi tambahannya ada dua ini. Yang kita lihat di sini connected root itu yang ada flag, ada apa tandanya C, ini kan connected root. Ini networknya. Jadi yang kita konfigur IP ya, yang kita konfigur tadi IP. Tapi yang di tabel routing atau ketika kita jalankan show IP root, itu yang akan muncul adalah networknya, yang connected networknya. Ini lokal juga muncul, lokal ini IP. Cuman yang dinamakan tabel routing untuk proses forwarding tabel, forwarding information base, information base itu yang connected yang ini. Oke, ini cuman satu IP muncul satu connected. Kita tambahkan satu IP address lagi di interface gigabit 001. Const interface gigabit 0001. Nah, IP address ini baru dikonfigur. IP addressnya sesuai dengan topologi di sini. Ini kalau labelnya ditambahkan nggak kelihatan. Ini artinya kalau 12.12.0/30 itu kan berarti networknya ini ya kan. Kemudian yang kalau ini saya tambahkan IP-nya tuh ujungnya saja. Jadi kalau misalkan networknya 12.12.0/30, ini .2 berarti yang router ini 12.12.12.2. Yang router 1 bisa panjangkan dulu coba. Ini adalah tabelnya, ini nutupin jadinya. Nutupin. Nah, saya hapus dulu. Oh, ini di sini. Nah, ini dot satunya ada di sini. 12.12.12. Dot 1 12.12.12.2 di sini. Kalau ini, kalau yang ke arah PC 192.168, 1.1-nya ada di router sebagai gateway, PC-nya terserah mau berapa. Kalau biar seragam nanti kita gunakan 192.168.1.2 untuk PC. Ini juga nanti dot 2 di router, gateway-nya ke dot 1. Oke, kembali ke router 1. Kita konfigur IP-nya yang ke arah router 2. 12 karena dia router 1, dot 1, 255. Nah, ini /30 berarti dot 252. Karena hanya butuh 2 IP itu kan. Pakainya /30 atau kalau di subnet masnya pakai 255. Oke, kita lihat lagi routing tabelnya, harusnya sudah ada update. Show IP route. Nah, ini sudah ada update. Kita baca yang connected saja. Ada yang baru. Networknya 12.12.0. Kita konfigur IP tadi. Yang muncul networknya /30 sudah sesuai dengan subnet mat yang kita tulis. Directly connected. Terkoneksi langsung. Oke. Nah, itu namanya connected route. Connected route otomatis akan ditambahkan dalam router. Nah, bagaimana dengan static route? Route berikutnya adalah static route. Kalau static route ini nanti kita tambahkan di routing tabel secara manual. Yang ditambahkan adalah informasinya berupa network tujuan dan gateway. Jadi kayak di bandara kan mau kemana, lewat mana gitu. Jadi esensi tentang membuat routing itu adalah menambahkan ke arah mana, lewat mana. Jadi nanti tidak akan ditanya dari mana kan kalau routing itu. Jadi destination address mana, network mana, gateway-nya mana. Nah, kalau menambahkan routing di PC gampang. Tambahkan default gateway itu salah satu routing. Kalau di Windows nanti bisa lewat terminal juga. Cuman pada umumnya kita hanya butuh menambahkan default gateway kalau di PC kan. Karena PC itu bukan interconnection network device, end device. Jadi hanya cukup ngeset satu namanya default route atau default gateway. Nah, kalau di
router Cisco misalkan. Nah, itu konfigurasinya kalau lewat GUI, ini usahakan jangan lewat GUI terus, dan nanti kalau berhadapan dengan router asli bingung gitu. Nah, kalau menggunakan CLI, perintahnya adalah konfigur terminal, masuk ke konfigurasi IP root. Ini adalah destination networknya, diikuti dengan subnet, baru diikutin dengan gateway-nya. Jadi kemana, network mana itu kan, subnet seberapa luas network itu, subnet masknya, baru akan lewat mana. Tujuan kemana, lewat mana. Cukup definisikan dua itu yang paling pokok, atau tiga yang paling pokok itu kan, ada subnet masknya. Oke, kita akan praktekkan ke yang konfigurasi yang ada di tadi paket tracer. Oke, di router 1 tadi kita akan buatkan static root. Butuh static root kemana? Nah, router 1 sudah mengenali network 12.12.0. Router 1 sudah mengenali network 192.168.1.0 karena connected root, directly connected kan. Yang tidak dikenali adalah rute yang tidak directly connected, rute yang network yang ada di PC2 di sini. Nah, berarti yang perlu kita tambahkan nanti di sini adalah masuk ke konfigur terminal, IP root, nah, kemudian destination prefix-nya, destination network-nya berarti 192.168 ke arah ini kan, 2.0. Kemudian kalau kita tanda tanya, kita lihat dulu, diikuti dengan destination prefix masknya. Prefix masknya itu subnet masknya 0, yang tanda tanya lagi, diikuti dengan forwarding root address atau gateway-nya. Nah, sekarang gateway-nya kemana? Dari router 1 kita mendefinisikan root ke arah 192.168.2.0. Gateway-nya yang mana? Mau ke arah network ini lewat mana? Nah, lewatnya adalah interface yang ada di router 2, IP yang ini berarti. Nah, IP-nya adalah 12.12.12.2. Ini nanti gateway kita pelajari. Cara menentukan gateway kita pelajari di slide. Oke, sudah selesai. Kita lihat di routing tabel show IP root. Nah, static root akan muncul dengan kodenya adalah S. Nah, S ini kan kalau dilihat di code flag-nya ini atau di daftar kodenya ini, nah yang S. S berarti static. Ada tambahan satu rute kita buat. Nah, nanti berarti kalau router 1 ini disuruh meneruskan paket ke arah network 192.168.2.0, akan dilempar ke arah router 2 ke arah sini. Nah, berarti konfigurasi ini sudah bisa menyebabkan router 1 ngeping ke PC2 atau belum? Nah, tergantung nanti PC2 ini sudah dikonfigurasi secara benar atau belum. Karena internet, sekali lagi internet adalah dua arah. Mungkin paketnya sudah bisa pergi ke arah PC2, tapi tidak bisa balik ke router 1. Jadi bisa pergi tapi nggak bisa pulang. Nah, makanya di internet itu nanti konfigurasinya ada di semua router atau semua perangkat. Nanti kita konfigur yang di arah router 2 dan PC2. Oke, kita lihat dulu, balik lagi ke arah dalam menentukan gateway dan default gateway di sini. Nah, destination, parameter destination network, nih destination, ini berupa network ID dan network masknya atau net masknya. Kemudian destination yang didefinisikan sebagai 00.0.0.0/0 atau nanti 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0,
itu berarti default root atau default gateway. Kenapa? Karena 0.0.0.0/0 ini adalah semua network, mewakili semua network atau subnet terbesar. Jadi semua IP, semua network yang diwakili dengan notasi 0.0.0/0. Jadi ke arah manapun dibacanya gitu kan. Jadi satu-satunya jalur ke arah manapun gitu kan lewat gateway mana. Nah, kemudian gateway isinya IP address dan harus merupakan IP address dari network yang terkoneksi langsung. Jadi gateway itu harus directly connected dengan si router. Kenapa? Karena router itu pertama kali harus kenal gateway-nya. Baru kita tentukan static root. Wong gateway-nya nggak kenal kok dijadikan gateway gitu kan. Ya nggak nyampe tujuannya gitu. Jadi IP address dari gateway itu pasti ada di connected root. Kalau contoh tadi di topologi yang ini, kalau kita lihat destination 192.168.2.0 ini bukan connected root 2.0, nggak ada connected rootnya tadi 12.12 dan 192.168.1.0 kan. Destination 2.0 192.168.2.0 gateway-nya 12.12.2. Nah, gateway ini harus ada di connected root. Jadi IP ini harus ada di connected root. Ini sudah sesuai atau belum? Sudah, karena 12.12.12.2 ini adalah bagian dari ini connected root 12.12.12.0/30. Nah, jadi gateway ini sudah benar karena ada di dalam network ini connected root. Kalau gateway-nya 12.12.12.20 misalkan. Nah, kalau 12.12 ya berarti nggak jalan itu. Karena 12.12.12.20 bukan bagian dari connected root, network yang terkoneksi langsung. Gateway bisa berupa interface juga apabila IP-nya tidak diketahui atau bersifat dinamik. Jadi nanti pada case-case tertentu kita bisa mendefinisikan gateway-nya tidak berupa IP tapi berupa interface dalam kondisi tertentu. Kemudian distance kita bisa tambahkan parameter distance nanti di dalam root apabila ada dua network yang sama dalam tabel routing. Nah, nanti kita akan pilih prefer yang mana dengan cara diatur distance-nya. Kita akan pelajari distance di materi lebih lanjut nanti. Nah, ini contoh dalam menentukan gateway. Yang pertama, ini laptop A untuk menuju ke arah network ini. Nah, network 11.11.11. Ini dinamakan network juga ya, walaupun dua router ini juga network. Karena kalau kita pasangin switch di sini, kita sebar juga ini network besar gitu kan. Jadi network 11.11.11.0/24 dari laptop A mau ke sini, itu gateway-nya yang mana? Nah, di laptop A gateway-nya ya tentunya 10.10.20.1. Satu network kan. Bukan 11.11.11.2. Jadi gateway laptop A bukan 11.11.11.2 apalagi 10.10.10.1 gitu. Jadi gateway laptop A pasti directly connected dengan laptop A yaitu 10.10.20.1. Sekarang kalau laptop A mau menuju ke network 22.22.22.0, mau menuju ke network sini. Di laptop A. Gateway-nya yang mana? Ya gateway-nya tetap sama, 10.10.21 bukan 11.11.11.1. Kenapa? Karena 11.11.1 ini tidak dikenali secara langsung oleh laptop, tidak directly connected. Jadi harus yang dikenali ya, yang ini. Pada laptop A, default gateway-nya berapa? Default gateway itu untuk menuju ke internet. Ya sama, 10.10.20.1. Nah, kemudian kalau di R1, konfigurasi di R1, IP gateway ke arah network 22.22.22.22.0 mau ke sini di R1 gateway-nya yang mana? Gateway-nya adalah yang 11.11.11.1. Bukan yang 22.22.22. Dan gateway itu bukan gateway R1 bukan 11.11.11.2. Gateway tidak mungkin di dirinya sendiri.
gateway itu ada di seberang jalan itu. R1 default gateway-nya berapa? R1 ya default gateway ke arah internet ya sama 11.11.11.1. Kemudian R2 IP gateway-nya ke arah laptop A berapa? Jadi R2 ini harus root back ke sini. Mau ke arah laptop atau ke destination address 10.10.10.20.0 sini ke network ini kan. Kalau network itu kan dilingkari gini. Gateway-nya berapa? R2 mau ke sini itu. Kalau digambarkan pakai pen kan R2 mau ke network ini. Network ini. Gateway yang mana? Ya, gateway yang ini. 11.11.11.2 seberangnya. Tuh. Oke. Nah, ini yang pertama kali kita config pada saat membuat topologi dua network sini dan network ini. Apakah butuh static root dalam kondisi ini? Ingat, static root hanya dikonfig ketika ke arah network yang tidak directly connected. Kenapa? Karena kalau connected ini sudah terbentuk otomatis. Ada tabel routing, sudah ada tabel routingnya di tabel routing kan. Tandanya C. Destination address ini A dan B ini, kiri dan kanan ini sudah ada di sini otomatis. Kodenya C, connected. Jadi perlu dikonfigur static root di router 1? Nggak perlu. Yang perlu dikonfigur hanya default gateway di PC 1 dan PC 2. Oke. Nah, ini butuh static root atau tidak? Di router 1, di router 1 network directly connected-nya yang mana? Yang ini dan yang ini. Tadi sudah kita bahas ini di contoh. Sedangkan yang ini di router 1 nggak kenal, maka dibuatkan static root ke destination address. Ini kan sudah ada di sini. Ini yang di router 1. 192.168.2.0 gateway-nya 12.12.12.2. Gateway yang ini. Gateway-nya. Kemudian selanjutnya yang R1 sudah dikonfigur. Ada 3 buah network tadi. Yang merah ini lingkaran merah. Sudah ada semua nanti rutenya. Yang 12.12 dan 192.168.1.0 ini connected. Yang ke arah 2.0 itu jenisnya static. Nah, kemudian di R2 sama. Di R2 ini connected root-nya ke arah 192.168.2.0 12.12.12.0 ini connected root. Nggak perlu dibuatkan. Yang perlu dibuatkan kemana? Yang perlu dibuatkan static root adalah yang ke arah network yang tidak directly connected yang ini. Berarti dibuatkan destination address 192.168.1.0 gateway-nya adalah 12.12.12.1. Jadi bolak-balik ya. Kemudian yang PC ini ditambahkan default gateway. Dibolak-balik. Baru nanti ping antar PC 1 dan PC 2 bisa replay. Bisa berkomunikasi antar dua PC. Dengan bantuan tadi, routing. Jadi intinya nanti di masing-masing router diperiksa. Ada berapa network di sini? Ada 1. Ini 2, ini network kedua, network ketiga. Berarti nanti di routing tabel harus ada 3 network. Jadi di routing tabel masing-masing router ini di router 2 dan router 3 ada 3 buah routing. Yang satu connected lagi. Yang terakhir adalah static. Tuh. Lanjut, tambahkan jumlah routernya. Ini kok langsung 4 ya. Enggak apa-apa langsung 4 atau kita eliminasi dulu yang terakhir ini. Kita 3 buah router di sini. Tadi kan 2 router. Ini 2 router, ini 3 buah router ini saya eliminasi yang terakhir dulu. Atau kalau yang di soal di lab nanti bertahap ini. Jadi kita konfigurnya mulai dari yang ini kemarin kita konfigur lagi. Ini nanti nggak usah dikerjakan deh yang ini kayaknya. Ini sudah pernah dikerjakan, jadi kita delete saja. Nah, kita mulai dari yang 2 router tadi yang sudah dijelaskan.
Nah, yang 3 router ini saya copy dulu, saya pindahkan ke sini. Saya pindahkan duplicate. Oke, ini berarti nanti ada tambahan di sini. Gedein dikit. Jadi kita beranjak ya dari 2 router, 3 router, nanti banyak router, 4 router. Nah, yang 3 router dulu. Oke, saya bedakan penanya. Router pertama, router 1 membuat static route kemana? Ingat, yang connected nggak perlu ya. Berarti router 1 ini hanya membuat rute ke arah yang tidak connected. Ada berapa network kita lihat. Pertama buat ke arah sini. Nah, ke arah 23, 23, 23, 0. Saya 24, berarti nanti dibuat destination address 23, 23, 23, 0. Gateway-nya mana? Gateway-nya yang seberangnya, ini connected tapi yang seberangnya. Sudah, kemudian kemana lagi? Ke sini. Ini ini tidak directly connected. Gateway yang mana? Sama, 12, 12, 12, 2. Terus kemana lagi? Ke arah sini, 192.168, 3.0. Gateway-nya sama. Ini. Nah, jadi ada 3 static route. Connected-nya tadi 2 kan nggak kita hitung itu kan. Yang static route ada 3. Totalnya ada 5 network. Kita kalau hitung coba ini 1, 2, network kedua, network ketiga, network keempat, network kelima. Sudah benar. Ada 5 network. Ada 5 route gitu kan. Yang 2 connected, yang 3 static. Nah, yang satu udah selesai konfigurasi. Sekarang yang router 2. Yang router 2. Kita pakai yang beda warna. Oke. Router 2 connected route-nya ada berapa? Ada 3 ternyata. Jadi yang router 2 ini connected route-nya ke arah 12.12.0, 23.23 dan 192.168.2.0. Ada 3 connected route. Jadi router 2 ini hanya cukup membuat static route ada 2 ke arah sana. Gateway yang mana? Gateway-nya ini 23, 23, 233. Kemudian ke arah yang kiri. Gateway yang mana? Gateway yang ini. Nah, totalnya ada 5 route sama, yang 3 connected, yang 2 static. Nah, kemudian yang router 3, kita bedakan warnanya. Oke, warna biru. Nah, router 3 ini hampir sama dengan yang router 1. Connected-nya ada 2. 192.168.3.0 dan 23. Nah, didefinisikan kita buat route ke arah yang tidak dari connected, ke sini. Kemudian ke sini. Satu lagi ke arah sini. Nah, definisikan konfigur di router 3. Kemudian masing-masing PC jangan sampai lupa selalu di set default route ke arah routernya sini. Itu ya, jadi mengkonfigur static routing semakin banyak networknya, nah, semakin banyak konfigurasinya. Makanya nanti muncul dynamic routing protocol ketika networknya semakin kompleks, semakin banyak yang harus kita config. Kesalahan yang kita buat tentunya adalah probabilitasnya semakin tinggi gitu kan. Jadi kalau pakai static routing bisa, kalau salah saja kita mengkonfigur gitu kan, bisa terjadi kekacauan gitu kan, trafficnya tidak nyampe, internetnya down dan sebagainya. Kemudian kalau networknya sudah hilang, misalkan terpisah itu kan, ini sudah hilang, kita harus menghapus. Contohnya kalau di PC 3 ini hilang, itu harus menghapus static route-nya juga gitu kan, agar tidak salah
jurusan yang tidak salah, tidak zonk gitu kan, destination kok ke network yang hilang gitu kan, zonk. Atau networknya berpindah, PC1 ini, PC3 ini pindah interface gitu kan, IP-nya ganti, ya kita harus mengubah static root-nya juga gitu kan. Karena alamatnya pindah itu kan. Nah, nanti dikonfigur disesuaikan dengan jumlah networknya. Jadi nanti dikonfigur static root-nya sesuai dengan jumlah networknya. Jadi semakin banyak networknya nanti tentunya konfigurasi static root-nya semakin banyak. Contohnya yang ini R1 nanti gitu kan, konfigur kemana? Ini connected, nggak perlu. Berarti dia konfigur ke sini, nah sini gitu kan. Ke sini, belok-belok ke sini, gitu kan, ke sini dulu, baru ke sini. Yang lain juga semua dikonfigur. Tuh. Nanti dipraktekkan ya di labnya. Labnya cuman sampai beberapa router ini, beberapa 4 router, nggak terlalu banyak. Nah, kemudian yang ini nih spesial nih. Kalau yang ini topologinya kan bisa macam-macam kan di internet nanti. Oke, saya coba jelaskan di sini. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya, ini enak saja, kita kan yang penting tahu mendefinisikan gateway udah selesai sebenarnya. Misalkan di router 1 nih. 1. Nah, ini kan satu network nih. Karena dibatasi switch kan. Ini IP-nya ini networknya 123.123.123.0. Jadi kalau saya ngajar mahasiswa itu IP-nya mudah diingat karena IP ini adalah kumpulan dari router yang terkoneksi ya. Kayak tadi 12.12.12.1, 12.12.12.2. Karena router 1 terkoneksi dengan router 2. Kalau ini ada 3 router 1, router 2 dan router 3, IP-nya 123, 123, 123. Nah, karena router 1, router 2 dan router 3 itu. Untuk memudahkan mengingat atau memudahkan memasangnya tidak sampai salah gitu kan. Tapi dalam prakteknya nanti IP ini kan kategori publik. IP publik ini biasanya tidak sembarangan digunakan dalam praktikum atau dalam jaringan lokal. Karena itu mengganggu fungsi IP publiknya sendiri di internet. Tapi kalau untuk pembelajaran nggak apa-apa. Oke, jadi yang kalau networknya seperti ini bagaimana mengkonfigurasinya? Kalau PC1 default root sudah. Sekarang yang router 1 contohnya. Router 1 ya sama, directly connected-nya sudah ada. 123 ini directly connected. 192.168.1.0 juga directly connected. Nggak perlu dibuatkan root. Dibuatkan root ke arah mana? Ke arah sini. Lewatnya gitunya sini. Satu lagi root ke arah sini, networknya PC3. Destination ini. Gitunya adalah yang ini. Jadi gitunya 2 ya, gitunya bisa ke arah atas atau ke arah bawah. Ini contoh. Kemudian yang router 2 juga sama. Nah, ganti warnanya. Router 2 mengkonfigurnya ke arah sini, networknya PC3, networknya router 3, dan ke arah networknya PC1 dan router 1. Tuh. Jadi total tabel routingnya masing-masing router ada berapa? Nah, routing tabelnya ada berapa rootnya isinya? Ya, tergantung jumlah networknya. Di sini kita hitung networknya ada 1, network 1, kemudian ini network kedua, network ketiga, network keempat. Jadi ada 4 nanti. Ada 4 root. Kalau di router 1 ini connected-nya ada 2, flagnya C connected, statiknya ada 2. Ini sama di masing-masing router, connected-nya ada 2, statiknya ada 2. Nah, ini yang topologi seperti ini ya. Oke. Coba saya lihat lagi tugasnya ini nanti. Yang terakhir ini juga gampang didefinisikan. Dihitung dulu networknya ada berapa, masing-masing router dikonfigur, ada connected root, ada static root.
Kemudian untuk yang dikumpulkan nanti laporannya itu mengadopsi dari sini, cuman ditambahkan verifikasi ya. Verifikasinya adalah ping antar PC. Ini screenshot saja, jadi PC 1 ngeping PC 3, PC 3 ngeping PC 2. Pokoknya semua PC pingnya jalan gitu. Baru nanti ditampilkan dalam laporan. Dan satu lagi adalah paket tracer filenya. Jadi kalau ini ada berapa coba? 1 2 3 4, ada 4 paket tracer file. Di zip kemudian di-upload di El Nino. Kemudian untuk identifikasi pengerjaannya juga ini paling penting. Jadi routernya itu dikasih nama identifikasi router namanya siapa. Jadi kalau ini router 1 ya misalkan namanya siapa, Cintania misalkan, router 1 Cintania, router 2 Cintania itu kan. Ini juga router 1, router 2 dikasih nama. Oke gitu ya teman-teman semuanya, nanti dikerjakan pada jam kuliah kalau bisa. Ini pasti ada yang datang terlambat atau malah nggak kampus nitip absen itu kan. Tapi yang penting absennya dipenuhin, tolong nanti ketua kelas absennya dipenuhin, nah, laporannya biar pada masuk, kemudian dikerjakan secepatnya, jangan ditunda-tunda. Kalau bisa selesai sebelum jam 12 ya diselesaikan, biar nanti tidak ada tanggungan. Kalau di El Nino nanti saya open sampai minggu depan. Kalau ada pertanyaan nanti silakan disampaikan lewat WA langsung atau lewat ketua kelas boleh. Saya tutup perkuliahan ini, sudah hampir 1 jam ini. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.